Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik pasca kenaikan harga BBM yang diumumkan pada hari Sabtu. Naik harga lagi, pusing semuanya pada naik. Sarapan belum ada, Bu? Belum, Pak, ini ke pasar. Ya, makasih Ibu. Iya. Oh iya Bu. Mana? Mahal, segala macam mahal. Ada masalah ketemu Ibu kan ini harga BBM naik sekarang. Oh iya, belum lagi paham harga BBM ya. Kita mau makan aja dari mana gitu kan, kerja aja susah gitu kan. Jadi kayak boro-boro kayak modal ketutupin gitu kan. Pasti banyak utang lah negara Iya. ini. Apalagi saya ibu sebagai ibu rumah tangga kan ya, sekarang beras naik, bawang naik, Semuanya cabai naik. semuanya naik. Gimana caranya segenap Betul, pas-pasan? betul sekali Bu. Zaman sekarang gitu ya, Iya. baru beres pandemi, terus udah gitu kita kayak nggak punya penghasilan, mulai lagi dari nol, terus udah gitu tiba-tiba harga melonjak naik kan. Dampak dari kenaikan harga BBM mulai dirasakan oleh masyarakat, khususnya harga kebutuhan bahan pokok. Di pasar tradisional, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik, di antaranya harga cabai yang naik hingga Rp10.000. Sementara itu, cabai rawit naik sebesar Rp15.000 dan bawang merah naik Rp5.000. Selain cabai dan bawang, harga beras juga mengalami kenaikan hingga Rp1.000 per kilogram. Cabai aja sama bawang, yang lain-lainnya masih stabil ya karena masih baru ya. Oh, Masih ini baru. cabai naiknya berapa Dari kemarin 60, sekarang udah 70. per kilonya? Iya, heeh. Kalau untuk bawang? Bawang merah kemarin sempat 30, sekarang 35. Yang juga perlu diantisipasi, rambatan dampak kenaikan BBM adalah harga barang-barang terutama kebutuhan pokok dan pangan. Pedagang pasar tradisional di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten mengatakan hampir semua bahan pangan naik mengikuti berlakuan harga baru BBM. Kenaikan harga paling terasa pada komoditas cabai dan sayur. Imbas kenaikan harga BBM juga berdampak terhadap rumah makan Warung Tegal. Meski harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan, pemilik warteg sampai saat ini masih berusaha untuk mempertahankan harga lama. Meski dengan keuntungan yang sedikit agar tidak ditinggal oleh pelanggan. Itu pemerintah itu segerakan operasi pasar karena dengan situasi seperti sekarang ini takutnya harga komoditi yang tidak seharusnya naik itu dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang pasar yang kurang mendukung masyarakat gitu. Aku pamit pengen ke sekolah dulu. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolah ini udah siang nih. Iya, iya. Pak, lihat deh pengamen itu. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Pak, 1.000-2.000-nya Pak buat makan daripada saya maling. Pak, 1.000-2.000-nya Pak buat makan. Kasihan gak bisa sekolah kayak aku. Iya, kamu harusnya bersyukur nak, kamu bisa sekolah tinggi. Rumah ngontrak hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Suruh ngundurin diri itu tanda tangan.
Berita terkini, kenaikan harga BBM picu antrian di SPBU mengganggu pengguna jalan. Ya sedikit aja, paling nggak ya 8,5 dengan nah 10 ya keberatan. Beratan ya. Ini tadi tahunya waktu mau ngisi atau gimana? Iya mau ngisi ini ya. Padahal dikira masih belum naik Pak ya? Belum ya, dikira belum mau. Nah, terus ini kata petugas ada kenaikan. Sempet kaget juga ini. Ya sampai itu. Jadi uangnya pas-pasan ya jadi kurang. Ini jadi beli apa enggak ini jadi? Ya jadi ya sudah lama. Melaporkan dari gedung DPRD Bandung, Jawa Barat, ratusan demonstran yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Politeknik Setialan Bandung berunjuk rasa menolak kenaikan BBM. Saya bersama salah satu demonstran dari Politeknik Setialan Bandung. Silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Tessa. Tujuan Anda dalam demonstrasi ini apa? Tujuannya sebenarnya sangat banyak ya. Cuman salah satunya yang paling penting dari atau genting dari sekarang ini adalah saya ingin pemerintah itu lebih memperhatikan rakyat kecil ya. Jangan hanya seenaknya saja menaikkan harga BBM. Kita untuk makan saja itu berpikir bagaimana cara besok untuk makan ya. Jadi tolong kepada pemerintah sekali lagi, tolonglah hargai pendapat kami, apa yang kami suarakan kepada pemerintah, tolong didengar juga ya dan dipikirkan kembali untuk mencoba menaikkan harga BBM tersebut ya. Jadi itu sih tujuannya kurang lebih. Terima kasih, itu saja dari reporter Anissa Rizky Rahmadiani. Baik, terima kasih Anissa atas liputannya. Kembali ke berita selanjutnya. Sampah medis di Indonesia melonjak. Dampak COVID-19 menjadikan Indonesia darurat limbah medis yang harus segera diatasi, salah satunya dengan cara menggunakan masker kain. Namun, bukan berarti penggunaan masker kain menjadikan kita abai terhadap sampah medis yang sudah ada. Kita sebagai pengguna harus lebih bijak dalam memakai dan mengelola limbah medis tersebut. Kita semua harus berkontribusi atas segala bentuk pembangunan di Indonesia mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan, HUM, dan tata kelola. Terima kasih, sekian berita dari saya, kami dari Studio 7 Celeste, sampai jumpa. Baik, pembahasan kita kali ini mengenai kenaikan harga yang membuat masyarakat resah. Dimulai dari kenaikan harga cabai yang hari ini semakin meroket menjadi 100.000 per kilo. Lalu ada juga kenaikan gandum diakibatkan karena perangnya Rusia dan Ukraina yang membuat harga gandum ini menjadi 29.000 per kilo. Lalu permasalahan langkanya minyak karena penimbunan oleh oknum dan juga diekspor ke luar negeri. Dan yang terakhir tuh kenaikan BBM yang membuat masyarakat tercekik dengan posisi ini. Apalagi kita itu masih beradaptasi dengan COVID-19. Baik, pendapat kalian sama-sama benar. Namun daripada banyak berbicara, lebih baik mengerjakan hal-hal yang terkecil agar membuat negara kita lebih baik. Pembangunan tiap negara akan menemukan rintangannya masing-masing. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam pencapaian SDGs. Berdasarkan Sustainable Development Report 2021, negara-negara diberi peringkat berdasarkan skor keseluruhannya. Pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 82 dari 163 negara. Dengan hasil kesepakatan PBB, Indonesia berada di urutan belakang dari hasil pelaksanaan SDGs.
Faktor-faktor yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir diantaranya adalah COVID. Kondisi Indonesia memiliki keanekaragaman agama dan kebiasaan serta luas wilayah informasi yang menyebar dan berbentuk pola. Karena itu Indonesia terus meningkat. Kemampuan teknologi yang meningkatkan jumlah pendidikan serta pengurangan orang buta huruf dalam 10 tahun terakhir yang negara Indonesia ini dapat mengajar ketertinggalannya tersebut.